nyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. Musik Bang Suryadi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ikuti nama. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Kita nyanyi lagu pertama pakai bahasa Inggris, kedua pakai bahasa Indonesia ya. Musik Bang. Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ikuti inang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Nah, kita nyanyi sambil berdiri ya. Anak sekolah minggu, siap. Musik bang. Marilah kita mengaku dosa kita. Ikuti inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan ayat bulanan kita. Kita siapkan Alkitab kita sambil kita menyiapkan, kita nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Musik bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu.
kami sekolah minggu, masih ingatkan ayat hafalan bulan Desember ini? Ayo dibuka Alkitabnya, yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yuk kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat, disiapkan Kidung Jemaat ya. Kalau sudah, dibuka nomor 26. Kakak tunggu ya. Sudah? Ya, kita nyanyi ya. Musik bang. Sambil berdiri kita menyanyi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang kamu masuk pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, buat adik-adik yang masih di rumah nih, tetap jaga kesehatan, tetap ya minum vitamin. Nah, kalau mau keluar, tetap pakai masker ya. Dan pengumuman yang kedua, untuk adik-adik yang berulang tahun di tanggal 21 Desember sampai 27 Desember 2020, kakak minta untuk bangkit berdiri. Sudah? Kakak mau ngasih hadiah nih buat adik-adik. Kakak mau nyanyi selamat ulang tahun. Musik bang. Selamat ulang tahun, kami
teman kita yang ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan. Kita siapin Alkitab kita siapin alat tulis kalau adik-adik mau mencatatnya ya. Nah sebelum masuk firman Tuhan kita mau nyanyi dulu nih. Bapakku datang, musik bang. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami Engkau berikan kesehatan, sukacita. Kami masih memberi hati bersekutu dengan Engkau di minggu-minggu Natal ini. Oleh karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Anak-anak sekolah minggu hari ini, Minggu 27 Desember 2020, kita masih merayakan suasana Natal. Masih semangat? Masih dong? Masih banyak kuenya di rumah ya? Masih. Maka harus bersuka cita. Maka minggu ini 27 Desember 2020, firman Tuhan yang akan memberkati kita semua, satu ayat dari Yesaya 63 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Alkitabnya dibuka masing-masing. Anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya di rumah. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kapal Raya, ingat lagu Hujan Berkat Kan Tercurah? Kita bisa nyanyikan sama-sama refrennya, berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Apa yang mau dikatakan di sana? Tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung berkat Tuhan kepada kita. Apa yang diberikan manusia bisa dihitung oleh tangan, bisa diingat oleh manusia. Tapi karena banyaknya berkat dan pemberian Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung. Maka kalaupun tadi diajak berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maka ini menjadi satu kesaksian bagi kita. Setelah minggu lalu kita bersama-sama merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus,
maka dari sana kita diajak terus mulut kita menjadi mulut yang senantiasa memberitakan, menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan menganugerahkan mulut kepada kita untuk apa? Melalui firman ini dikatakan untuk menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Maka coba anak-anak sekolah minggu, coba sebutkan 3, dijawab di rumahnya masing-masing. Ya, apa kasih setia Tuhan yang sudah anak-anak sekolah minggu terima sampai hari ini? Apa yang pertama? Apa kasih setia Tuhan yang sudah kau terima sepanjang hidup? 1. Ada yang menjawab kesehatan. Betul. Apalagi kasih setia Tuhan yang diberikan kepadamu? Kita diberikan pengampunan dosa. Apalagi selain itu kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita? Allah mencukupkan kebutuhan kita. Ini baru 3. Tapi kalau kita uraikan sebanyak-banyaknya, tentu jari tangan kita ini tidak akan mampu menghitung berkat-berkat Tuhan. Tidak akan cukup untuk menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Tuhan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka masih di dalam suasana Natal ini, puncak perbuatan kasih setia Tuhan saat Yesus diberikan kepada kita. Maka hal yang paling penting di dalam kehidupan ini, puncak kasih setia Tuhan adalah umat manusia ditebus ketika Allah menyerahkan, menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Maka apa yang mau dikatakan dari sana? Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Maka apa yang mau kita katakan? Semua yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup anak-anak sekolah minggu, semuanya mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan sukacita. Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku, karena tidak ada yang tidak baik dari Tuhan, maka mulutku tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena semua yang baik yang Allah perbuat bagiku, maka mulutku hanya akan mengeluarkan kata-kata yang baik juga. Ya, ingat dong lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah memberikan mulut kepada kita untuk menyatakan kebaikan, menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah menganugerahkan mulut kita untuk berkata jelek, untuk mengejek satu dengan yang lain, untuk menfitnah atau menyinggung, atau bahkan mungkin melawan orang tuanya masing-masing. Tapi Tuhan memberikan mulut kepada kita, menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena semua telah dilakukan Tuhan kepada kita, bahkan kebajikannya, ya, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, Allah mengasihi kita tidak setengah-setengah. Allah mengasihi kita dengan sepenuh hati, ya. Maka yang mau dikatakan di sini juga, kita pun di dalam kehidupan kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Cara kita mengasihi Allah akan terlihat bagaimana cara anak sekolah minggu merespon orang tuanya. Bagaimana cara anak sekolah minggu bertutur sapa kepada orang yang lebih tua darinya, bahkan mungkin kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya. Ingat sekali lagi, peranan mulut ini kita akan pakai untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Iya loh. Oleh karena itu, jangan digunakan mulutnya untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang justru mendatangkan kesulitan, malapetaka, bahkan untuk mendatangkan dosa. Maka biarlah
di minggu-minggu Natal ini mulut kita semua bersatu hati memuji-muji Tuhan. Biarlah yang keluar dari ucapan kalimat kata-kata anak sekolah minggu adalah kata-kata yang memperlihatkan dia menerima kasih setia Tuhan. Ingat ya, beberapa hari lagi ini sekarang tanggal 27. Berarti berapa hari lagi kita akan masuk tahun 2021? 28, 29, 30, 31. Lalu hari kelima kita sudah masuk 1 Januari 2021. Maka apa komitmen anak-anak sekolah minggu? Apa hal-hal yang bisa diubah dari anak-anak sekolah minggu? Maka kita berharap tahun depan 2021 hidup kita lebih baik, tutur kata kita lebih sopan dan santun, cara kita berbicara jauh lebih baik. Kenapa? Karena umur kita juga bertambah, tingkat pendidikan kita juga bertambah. Maka kalau hari bertambah, tahun bertambah, Tuhan mau lihat semua mulut anak-anak sekolah minggu akan dipergunakan untuk menyatakan yang benar, untuk memuji-muji, tidak lagi dipakai untuk menyampaikan kata-kata yang tidak benar. Maka sekali lagi anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamar Raya yang dicintai Tuhan, mulut kita tidak akan sanggup menghitung apa yang Tuhan perbuat. Maka kalaupun anak-anak sekolah minggu sudah melakukan banyak hal di dalam hidupnya, jangan hitung-hitungan. Ya, kemarin kan udah, masa aku lagi, masa terus-terus? Ya harus terus-terus. Karena Allah juga terus-menerus mengasihi kita. Coba kalau sekali Allah katakan, udahlah, kamu selalu bilang kalau dimintai sesuatu yang baik, aku lagi, aku terus, aku lagi, aku terus. Lalu kalau Allah berkata begitu, bagaimana? Ya, jadi karena Allah tidak berhenti mengasihi kita, Allah tidak pernah berhenti menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Maka kalian juga, kita semua anak-anak sekolah minggu, jangan pernah berhenti menaruh kasih kepada semua orang. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan biarlah oleh anugerahnya kita semua diantarkan menuju tahun 2021. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kami, mulut kami, hati kami terisi oleh puji-pujian hanya kepada-Mu semata, sehingga kami bersaksi memberitakan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis Kau curahkan kepada kami. Bahkan benar kami tidak mampu menghitung betapa banyaknya berkat yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tuanya. Kasihani kami semua, layakkan kami untuk masuk ke tahun 2021 yang akan datang. Kasih karunia-Mu menuntun kami, melayakkan kami, memperpanjang usia kami. Biarlah hari-hari kami akan terus lebih kami maknai, tutur sapa kami, kasih mengasihi antar sesama kami akan terus terpancar di dalam hidup kami. Biarlah anak-anak sekolah minggu Kau berkati. Jikalau ada yang sakit, jikalau ada yang berduka, bahkan jikalau ada orang tua dari anak sekolah minggu yang terbaring karena sakit, kami mohon sembuhkanlah mereka, angkat semua sakit dari dalam tubuh mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan permohonan doa ini kepada. Amin. Ya adik-adik, kita mau masuk persembahan, disiapkan persembahannya di tempat yang rapi. Kalau adik-adik mau memberikannya, diberikan kepada gereja melalui paralel atau paralel lingkungan. Nah kalau sudah disiapin persembahannya, kita buka kidung jemaatnya di nomor 395. Betapa indah harinya. Musik Bang.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.